Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran geografi untuk kelas 11 bersama saya Bu Eka Sri Suryanti, bisa dipanggil Bu Yanti. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran bab pertama, mari kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Bisa kita lihat di peta, itu letak posisi Indonesia dari benua Asia dan benua Australia. Kita berada pada posisi silang yang sangat menguntungkan bagi Indonesia. Nah, kita juga diapit oleh dua samudra, Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia, bukan India ya, sorry salah ketik. Oke, kita akan ke diagram. Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Mempelajari tiga hal. Yang pertama adalah posisi strategis Indonesia. Yang kedua, perkembangan jalur laut Indonesia. Yang ketiga, potensi pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Posisi strategis Indonesia meliputi dua hal, letak luas dan batas wilayah Indonesia, karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Perkembangan jalur laut Indonesia meliputi tiga hal, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia, tol laut Indonesia pendukung poros maritim Indonesia. Potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia meliputi tiga hal, potensi sumber daya kelautan Indonesia, pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Dari ketiga hal tersebut, diharapkan mampu nantinya dari hasil pembelajaran ini untuk mensyukuri penciptaan Kepulauan Indonesia sebagai potensi kemaritiman Indonesia, karena Indonesia negaranya berbentuk kepulauan. Mengembangkan sikap peduli dan mengelola potensi kemaritiman dan kelautan Indonesia. Jangan punya sikap acuh tak acuh atau tidak mau peduli. Yang ketiga, mengidentifikasi potensi strategi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan yang keempat, menyajikan peta posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Posisi strategis Indonesia. Yang pertama, letak luas dan batas wilayah Indonesia. Letak dan posisi geografis Indonesia. Wilayah Indonesia sangat strategis. Indonesia menjadi bagian dari negara Asia Tenggara bersama 10 negara lainnya yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Timur Leste. Tetapi di sini Timur Leste masih belum menjadi anggota tetap dari ASEAN. Ini letak posisi geografis, posisi silang di antara negara ASEAN. Itu yang warna merah adalah gambar negara anggota ASEAN, yang anggotanya ada 10. Letak geografis Indonesia. Sebelah utara berbatasan dengan benua Asia, sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Indonesia berada pada persilangan kegiatan ekonomi dunia. Letak geografis Indonesia berada di jalur perdagangan internasional. Indonesia berada di persimpangan lalu lintas perdagangan internasional. Ini sangat menguntungkan sekali bagi Indonesia untuk hal ekonomi, keberadaan keluar masuk barang dan sebagainya. Posisi geografis Indonesia. Garis rintang adalah garis khayal horizontal yang sejajar dengan ekuator dan melingkari bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal vertikal yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Nih, kita lihat letak lintang bujur Indonesia, 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia dilalui garis ekuator atau khatulistiwa yaitu 0 derajat. Garis ekuator sendiri melewati kota Pontianak di Kalimantan Barat, sehingga Pontianak dikenal sebagai kota khatulistiwa.
Garis ekuator membagi bumi menjadi dua sama besar, yaitu bumi belahan bumi utara dan bumi selatan. Sebagian besar wilayah Indonesia berada di bumi belahan selatan. Wilayah Indonesia dipengaruhi oleh angin monsun atau angin musim barat, angin musim atau angin monsun timur yang berhembus berlawan arah secara periodik. Angin monsun barat berhembus dari Asia menuju Australia menyebabkan musim hujan, sedangkan angin monsun timur berhembus dari Australia menuju benua Asia yang menyebabkan musim kemarau. Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah waktu. Yang pertama, waktu Indonesia Barat atau bisa kita sebut dengan WIB atau WIB, meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Di sini WIB waktunya lebih awal 7 jam dari GMT atau Greenwich Mean Time. Yang kedua, waktu Indonesia Tengah atau WITA, meliputi wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat atau NTB, Nusa Tenggara Timur atau NTT, dan juga Sulawesi. WITA lebih awal 8 jam dari GMT. Waktu Indonesia Timur atau WIT meliputi wilayah Maluku dan Papua. WIT sendiri lebih awal 9 jam dari GMT. Luas dan batas wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia, luas wilayah daratannya adalah 1.910.931,32 km. Sedangkan luas Indonesia totalnya mencapai 5.455.675 km. Lebih luas laut daripada luas daratan. Laut Indonesia dibedakan menjadi laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Laut teritorial Indonesia seluas 284.210,90 km yang diukur sepanjang 12 mil dari batas laut terluar. Wilayah zona ekonomi eksklusif seluas 2.981.211 km persegi diukur sepanjang 200 mil dari batas darat terluar. Indonesia meratifikasi Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982. Indonesia merupakan negara terluas ketujuh di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Tiongkok, Brazil, dan Australia. Di Asia, luas wilayah Indonesia berada pada urutan kedua setelah Tiongkok. Sementara itu di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara terluas. Batas wilayah Indonesia. Wilayah laut berbatasan dengan 10 negara, yaitu wilayah daratannya berbatasan dengan 3 negara, yaitu negara Malaysia, Papua Nugini, dan juga Timor Leste. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Ada 5 pertanyaan. Silakan segera dijawab, kemudian diberikan identitas yang lengkap, nama, kelas, dan juga nomor absen. Tolong kalau memberi nama lengkap ya. Kemudian segera difoto dengan jelas dan disetor ke sekretaris kelas. Sampai di sini pembelajaran daring kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.